Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar sahabat Diaspora Global Aceh? Hari ini kita berada di kantor Diaspora Global Aceh di Menara Batavia, Jakarta. Bersama saya hadir dua orang tokoh dari Diaspora Global Aceh. Dan salah satu tokoh kita sore ini adalah saya menyebutnya Bung Adron ya. Beliau ini saat ini berdomisili di Seattle, Amerika Serikat. Dan di samping beliau juga hadir Pak Dr. Insinyur Surya Dharma. Kalau Pak Surya adalah pakar geotermal. Ya, apa kabar nih Bang Adron dan Pak Surya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Ngomong-ngomong, mungkin Pak Surya bisa menjelaskan sedikit tentang Diaspora Global Aceh. Ya, terima kasih. Ini adalah sebuah organisasi yang terbentuk sebagai produk dari hikmah COVID sebetulnya. Ya. COVID tahun 2020-2021 menyebabkan kita semua lockdown dan akhirnya menjadikan jaringan komunikasi secara daring atau online itu menjadi sarana komunikasi hampir sebagian besar manusia di dunia, dan salah satu di antaranya termasuk Aceh. Kita sebelum itu sebetulnya tidak pernah mengenal ada diaspora Aceh gitu ya. Tetapi dengan COVID ini akhirnya kita kemudian bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak ya. Terutama orang-orang Aceh, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Dan kondisi inilah yang kemudian menyebabkan kita berpikir kenapa kita tidak menghimpun di dalam sebuah wadah yang kemudian akhirnya kita beri nama adalah Diaspora Global Aceh. Kenapa Diaspora Global? Karena posisinya berada di seluruh penjuru dunia, dan diaspora ini adalah orang-orang orang Aceh yang berada di luar Aceh ya, termasuk mungkin ada di Jakarta, ada di negara-negara lain ya. Nah, kita sekarang ini sudah membentuk organisasi ini sejak tanggal 22 Agustus tahun 2021 secara resmi dan menjadi badan hukum. Dan sekarang kegiatan-kegiatannya kita adalah organisasi think tank. Jadi bukan organisasi yang sifatnya operasional gitu ya. Seperti Taman Iskandar Muda itu adalah operasional, Aceh Sepakat itu operasional. Nah, kita ini lebih banyak melahirkan pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran ini kita sampaikan baik kepada pemerintah Indonesia maupun kepada pemerintah Aceh, yang akhirnya nanti berbagai pihak akan mengambil manfaat dari pikiran-pikiran itu dalam bentuk operasional. Kita di seluruh dunia pada saat ini sudah ada 20 sago ya, sago atau chapter. Cabang ya. Chapter. Ya, kita sebut chapter. Dan sago ini ada dalam bentuk negara. Jadi satu negara itu satu sago, tapi ada juga dalam bentuk wilayah. Ya, misalnya di Amerika itu ada sago Amerika, kemudian di Malaysia ada sago Malaysia ya, kemudian Thailand ada sago Thailand. Tapi di Skandinavia mereka beberapa negara, Finland, Swedia, Norwegia, dan Denmark serta Iceland, itu mereka bergabung menjadi satu sago, namanya sago Skandinavia. Jadi tidak semua berdasarkan negara, tapi berdasarkan wilayah dan sebagainya. Jadi semuanya totalnya ada 20 sago, dan di antara 20 sago itu ada yang sangat aktif, ada yang, karena ini adalah sebagai sebuah organisasi yang baru, ada yang sangat aktif, ada yang juga yang silent gitu. Misalnya Jepang itu agak sedikit silent ya, tapi mereka sebuah sago. Nah, Amerika yang hari ini nanti akan hadir Pak Adron Razi ini ya, ini adalah ketua sago dari Amerika dan sangat aktif, punya peran yang sangat banyak ya, punya pikiran-pikiran yang bagus, dan sekarang sudah mulai membumi dan dilaksanakan
berbagai kegiatan oleh orang-orang Aceh yang ada di Aceh khususnya, karena ini adalah sifatnya operasional. Mungkin nanti Pak Adron bisa menjelaskan hal itu. Saya kira ini yang menjadi hal yang sangat penting dari diaspora ini. Diaspora kita juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan diaspora Indonesia Global Network. Ya. Jadi kita menjadi jaringan bagian nasionalnya. Kita menjadi bagian dari chapternya Indonesia Diaspora Global Network juga. Jadi tidak banyak di Indonesia Diaspora Global Network. Ini pusatnya kita Diaspora Global Aceh di Jakarta, Pak ya? Di Jakarta, jadi pusatnya kita di Jakarta, ya. Pengurusnya ada di Jakarta, ada di mana-mana karena ini sifatnya itu daring ya, online. Jadi tidak seluruhnya berkumpul di sini, tapi pengurusnya, DPP-nya itu ada di Jakarta. Kalau boleh tahu Pak, kemampuan dari pengurus pusat di Jakarta dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di seluruh dunia ini dari diaspora kita ini, diaspora global Aceh, itu seperti apa nih Pak sejauh ini? Karena ini adalah think tank, jadi komunikasi itu menjadi penting ya, unsur yang paling penting. Diaspora kita itu di seluruh dunia ada para industriawan, ada akademisi, ada peneliti, ada juga para pekerja-pekerja biasa, dan ini berbagai macam posisi dan layer. Nah karena itu kita harus bisa memanfaatkan. Sebagai think tank tentu yang akan lebih banyak itu adalah memanfaatkan kemampuan tokoh-tokoh yang sifatnya misalnya seperti akademisi, para pengusaha ya. Ini kita optimalkan pikiran-pikirannya, mungkin ada modelnya, ada pilot projectnya yang itu nanti bisa diimplementasikan di Indonesia ataupun khususnya di Aceh. Mungkin Pak Adron nanti akan bisa. Komunikasi itu terus dibangun dari pusat ke seluruh dunia ya. Terus dibangun, dan kita setiap tahun itu ada rapat tahunan namanya ya. Begitu ya. Rapat tahunan dan kita akan update dalam setiap tahun, dan semua sago, semua chapter itu menyampaikan laporan apa yang mereka bisa kontribusikan, apa yang mereka lakukan saat ini, dan kemudian apa yang akan kita lakukan paling tidak 1 tahun ke depan. Oke, kira-kira begitu. Saya mau bertanya ke Pak Adron, tapi Pak Surya di sini aja nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi Pak Adron ini. Bang Adron nih boleh cerita sedikit nih, cerita tentang sejarah hijrah dari Indonesia ke Seattle nih, Amerika nih. Mungkin ini kan bisa menjadi petunjuk juga buat generasi muda kita, bagaimana dulu kiatnya Bang Adron hijrah gitu loh. Gimana Bang? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini Adron Yusuf. Saya kebetulan ketua diaspora Global Aceh Sago Amerika. Saya awalnya di sini itu dan berhijrah ke Amerika itu sebenarnya sebagai student. Ya, ketika tahun-tahun 80-an itu memang lagi berkecamuknya konflik di Aceh. Jadi kebanyakan orang itu ya berangkat ke Australia atau ke Malaysia, atau ya saya pilih Amerika. Dan waktu itu ke Amerika itu masih lebih mudah. Saya datang sebagai student, English student ke sana. Ternyata setelah sampai di sana itu saya nyaman dan senang cara belajarnya. Terus saya bekerja dan apply sekolah. Saya bersekolah. Sampai selesai S1, S2, terus saya dapat jodoh di sana. Gitu. Itulah singkat ceritanya. Iya. Karena dapat jodoh tidak memilih pulang kampung nih ceritanya ya. Enggak, tapi kan kita itu kalau peduli Aceh itu kan nggak perlu di Aceh. Jadi perlu juga ada orang-orang Aceh di luar yang mengabsorb ilmu pengetahuan di sana dan bawalah ke Aceh. Jadi nggak perlu di Aceh lah untuk Iya. Nah ini udah nyambung ke Aceh nih. Gimana nih Bang Adron melihat kondisi Aceh saat ini dalam kacamata Bang Adron yang tinggalnya sebagai diaspora di luar negeri? Itu menarik sekali ya. Aceh ini kalau saya lihat ini dalam transisi. Jadi dari satu segi kita pengen maju, tapi dari satu segi lainnya kita pengen tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang mungkin
quote and quote masih ortodok. Oke. Dan ini tensi ini kadang-kadang tidak menyenangkan. Iya. Apalagi berhubungan dengan politik dan segala macam. Jadi kita ini harus menemukan rumus baru untuk kita ini bisa memajukan Aceh. Jadi saya kira ketidaknyamanan ini normal lah, karena setiap negara konflik itu pasti ada perubahan yang signifikan karena manusianya itu trauma. Jadi mereka semua itu pengen hidup lebih nyaman, hidup lebih modern, hidup lebih maju, tapi juga terikat dengan nilai-nilai budaya dan agama yang sangat ketat, dan ini harus kita temukan titik Oke, temunya. lewat pemaparan Pak Bung Adron tadi, kondisi Aceh di masa lalu yang begitu kompleks masalahnya, kira-kira ada kesulitan nggak bagi seorang diaspora untuk memberikan kontribusi ke Aceh dengan kondisi seperti itu? Apakah tidak bisa dicarikan terobosan-terobosan yang mungkin bisa mengurai akar permasalahan di Aceh? Sebenarnya tidak. Jadi seperti Pak Surya bilang tadi, ini kita kan ini think tank. Iya, Jadi diaspora Amerika, diaspora Australia, diaspora Jepang, kita ini kan hidup dalam budaya dan sistem bekerja yang berbeda-beda, sistem bernegara dan bermasyarakat yang berbeda. Banyak nilai-nilai yang kita bisa bawa ke Aceh, tentunya dengan sedikit modifikasi kita bisa terapkan. Cuman kesusahannya ini adalah kita menemukan partner di Aceh kadang, karena cara kita berpikir ini mungkin ada gap, sehingga ide-ide dan konsep-konsep ini tidak gampang dicerna. Tapi kami sudah coba, ada beberapa hal yang kami coba. Salah satunya ini Rumah Pangan Aceh. Jadi Aceh Food Bank. Aceh Food Bank ini adalah membantu petani-petani kecil untuk kita beli hasil pertaniannya dan kita salurkan kepada orang miskin. Kita bina petaninya, kita digunakan jaringan-jaringan donatur kita dari seluruh dunia untuk ikut berpartisipasi. Jadi ada konsep-konsep yang bisa dijalankan. Baik. Saya mau masuk ke Pak Surya sebentar. Melihat tadi penjelasannya Pak Adron, kira-kira Pak Surya sebagai pengurus di pusat ya. Bagaimana Pak Surya melihat hambatan-hambatan tadi ketika berhubungan dengan dalam tanda petik pemerintah Aceh gitu Pak? Saya kira begini, kami di sini di Jakarta itu menjadi fasilitator. Gitu ya. Jadi apapun siapapun yang akan melakukan investasi di Aceh itu bisa mereka datang langsung, bisa juga datang melalui pikiran-pikiran yang dikembangkan melalui diaspora. Misalnya kami sekarang sedang memikirkan bagaimana pabrik kertas Kraft Aceh itu yang sudah dinyatakan pilot ya Pak. Pilot ya, kemudian dilikuidasi. Kami saat ini sedang berpikir secara sangat keras untuk mendorong agar industri itu bisa diaktifkan kembali dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Nah, pikiran-pikiran ini tentu ini kita hubungkan antara investor kemudian dengan pemerintah Aceh. Nah, karena itu diaspora global Aceh ini menjadi fasilitator. Banyak hal, itu salah satu. Kemudian ada juga yang sekarang sedang kita kembangkan itu adalah potensi untuk pemberdayaan SDM Aceh yang konon saat ini posisinya sangat rendah gitu ya. Kemudian kemiskinannya juga sangat tinggi. Kita ingin optimumkan agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang mereka-mereka yang berada di luar. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi mereka berada di luar. Nah, diaspora global Aceh itu menjadi fasilitator. Dan ini tentu kita ajak berbagai pihak, apakah itu
swasta, pemerintah untuk berkolaborasi bersama-sama untuk mendorong agar hal-hal semacam ini kita bisa lakukan bersama. Yang kita lakukan sekarang itu adalah apa yang disebut dengan International Training Hospitality Center. Center. Nah, ini akan dikembangkan. Ya. Ini kita dorong, tapi bukan punya diaspora global Aceh, tapi pikiran-pikirannya itu ada dari diaspora. Kita ajak pemerintah Aceh, dari kemudian universitas, perguruan tinggi baik USK, kemudian ada Unimal ya. Kita ajak untuk bersama-sama untuk berkolaborasi bagaimana caranya supaya SDM-nya bisa kita tingkatkan kemampuannya, kemudian memenuhi persyaratan internasional gitu. Dalam konteks kerjasama dengan universitas, apakah juga termasuk transfer teknologi, Pak? Dan transfer ilmu pengetahuan? Ya itu otomatis. Otomatis, kan? oke. Kalau kita kan hanya menyampaikan konsep, tapi implementasinya oleh perguruan tinggi, Iya. oleh industri dan sebagainya. Kembali ke Bang Adron nih. Kita pengen tahu nih, di Amerika tentunya diaspora Aceh lumayan banyak ya, Bang? Ya. Iya. Gimana peran diaspora di Amerika sendiri nih? Kontribusinya atau kegiatan-kegiatannya seperti apa di sana tuh, Bang? Kalau di Amerika sendiri kita kebanyakan fokus kepada budaya. Budaya. Kita rutin ada maulud, Oke. ada musim maulud. Kalau ada hari raya kita ada hari raya. Malah di tempat-tempat seperti di Kanada itu kita ada pusat budaya Aceh. Jadi di situ kita mengajarkan anak-anak kita menari ratu. Oke. Jadi setiap summer itu kita diundang oleh seperti ke menari di lapangan, dari open space, Oke. dari berbagai budaya kita ikut. Jadi menariknya itu kita ikut itu sebagai Aceh. Iya. Jadi Aceh itu terkenal. Jadi kadang-kadang mereka lihat ini Aceh dari mana. Jadi perlu itu. Jadi budaya itulah satu hal yang netral. Iya. Masyarakat Aceh ini harus mendukung ini. Ini adalah salah satu persiapan yang harus kita siapkan ke depan. Begitu kita nanti mampu berdagang, orang sudah tahu kita siapa Aceh ini. Jadi inilah langkah-langkah yang murah dan netral yang kami lakukan adalah melalui budaya. Jadi kita sudah hadir di Summer Festival itu sudah beberapa tempat dan orang senang dengan tarian Aceh itu, tarian Ratu. Iya, tarian Ratu Jaro. Ya, Ratu Jaro. Dan ini menjadi penting karena mereka adalah menjadi garda terdepan dalam mempertahankan budaya. Iya. Sebagian besar mereka mungkin orang pertama yang datang, tapi kemudian anaknya, cucunya, mereka tidak mengenal Aceh. Kalau mereka tidak memperkenalkan budaya Aceh kepada anak cucu, berarti budaya Aceh itu akan hilang dari dari orang-orang Aceh yang berada di perantauan. Nah, ini Betul. saya kira peran ini yang dilakukan oleh sago-sago kita dari diaspora di seluruh penjuru dunia. Iya betul. Dan anak-anak kami itu fasih umumnya ya bahasa Aceh. Wah, Dan, luar biasa. karena mungkin kalau kita tinggal di luar itu kita baru mengappreciate nilai budaya luhur kita. Karena ini kita bukan bangsa kecil. Saya kasih contoh. Kalau kita pergi ke kota Salem di Massachusetts, itu lambang kotanya itu orang Aceh. Oh iya, pernah saya dengar. Iya. Jadi kami pun kadang-kadang tercengang. Orang zaman dulu itu berdagang yang bagaimana mesranya sehingga Bisa sampai ke sana. Iya. Dan logo orang kita tuh dijadikan simbol kota kan. Simbol kota, monumental jadinya. Kayak kita sekarang dagang macina nggak mau lah kita pakai. Iya. Tapi ada nilai itu yang menjadi kritikan di trademark trademark Aceh. Di pikiran kami Indatu kita itu mereka berdagang bukan hanya berdagang tapi memberikan satu nilai sehingga mesra sekali orang berdagangnya. Ada pengaruhnya jangan dibangun. Pengaruhnya, ya. Iya. Itu menarik sekali. Mungkin hal yang begini nih dengan adanya kolaborasi antara diaspora kita bisa menceritakan hal ini
kepada masyarakat Aceh secara umum, sehingga mereka paham bagaimana hebatnya kita dulu gitu. Ya. Sejauh ini Bang Adron di Amerika sendiri tingkat kepedulian dari diaspora Aceh terhadap kampung halamannya, ini kita pengen dengar versinya Bang Adron. Seperti apa tuh Bang? Itu kepedulian orang Aceh itu dimanapun itu besar. Besar ya? Jadi kadang-kadang saya juga heran itu. Jadi di Amerika itu banyak orang-orang Jawa, orang macam-macam lah ada. Tapi uniknya di orang Aceh ini ketika berkumpul dan memikir tentang Tanoh Iya. Tanoh Inatu. Iya. Kadang-kadang saya berpikir ini mungkin doa-doa dari syuhada kita ya. Ya. Sehingga itu ada kedekatan seperti saya misalnya. Keinginan untuk membantu itu besar sekali. Ya. Bukan saya aja, ada yang lain juga begitu. Jadi mungkin saya yakin sekali itu doa syuhada kita dulu itu Terkabulkan ya. Iya, sehingga membuat Aceh ini walaupun di Aceh itu sudah sangat chaos, tapi masih ada generasi-generasi berikutnya yang terus memikirkan Aceh. Anak-anak kami yang lahir di sana juga peduli dengan Aceh. Iya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Jadi kalau mereka ke Aceh ini satu saat nanti mengunjungi Aceh, mereka bisa tampil lah di universitas-universitas, memberi sharing. Ya, sehingga ada gambaran bahwa Aceh di luar itu begini. Ya, kan? Sedikit Pak Surya, bagi mereka yang hanya kuliah 5 tahun atau sampai dengan 8 tahun di Amerika, lalu pulang ke Aceh, apakah mereka termasuk kategorinya diaspora juga? Oh iya, diaspora itu adalah orang-orang Aceh yang keluar dari yang pernah keluar ke Aceh. Kalau bagi kita, kita keluar dari provinsi, kita sudah masukkan dalam kategori diaspora. Kan berbeda kalau Indonesia keluar dari Indonesia. Nah, kita keluar dari provinsi Aceh, kita masukkan. Walaupun itu quote unquote seolah-olah ini keluar dari negara Aceh gitu ya. Enggak begitu, tidak ada maksud begitu. Enggak ada maksud begitu, tapi keluar dari provinsi Aceh kita definisikan, dan saya sudah sampaikan ke beberapa pihak di Indonesia Diaspora Global Network bahwa pengertian diaspora Aceh itu seperti itu dan mereka bisa memahami. Nah, dengan demikian memang jumlahnya menjadi besar. Betul, kalau di total, Kemudian apalagi yang internasional, tetapi kami memang di sini lebih fokusnya ke internasional. Ya, di luar dari Indonesia, karena itu yang kita bentuk itu di berbagai negara. Jadi ada Jepang, ada Australia gabung dengan New Zealand juga akan membentuk sendiri sebetulnya, karena di New Zealand itu kita punya salah satu diaspora yang sangat sukses ya. Beliau adalah peternak sukses ya. Itu luar biasa, bahkan dikenal itu di sana dikenal orang Indonesia, dikenalnya ya. Tetapi dia adalah orang Aceh. Kemudian ada di Australia juga begitu, ada seorang tukang potong gitu ya, yang sangat berjasa karena dialah yang melahirkan daging halal gitu, halal meat untuk seluruh dunia. Kalau dia tidak potong itu sapi-sapi yang ada di Australia, mungkin nggak ada daging halal ya. Karena itu sangat fenomenal ya. Jadi bukan berarti kalau itu adalah yang sangat sukses mereka high level, tapi juga sukses dalam posisi low level. Kita sebut tukang potong itu kan kesannya kok cuma tukang pekerjaan rendahan tapi itu adalah diaspora yang kita sangat apresiasi kepada mereka. Mereka semua punya peran. Nah, kemudian ketika berkumpul ini mendiskusikan sesuatu, melahirkan pikiran inilah yang kita sampaikan. Baik. Saya tambah sedikit tentang diaspora Aceh ini. Sebenarnya nama diaspora ini Aceh ini cocok karena orang Aceh itu bukan hanya di Aceh. Tapi di Malaysia juga, ketika kita merdeka, itu orang Aceh banyak yang memilih tinggal di Malaysia. Dan mereka menjadi native Malaysia, bukan pendatang baru. Jadi ketika saya pernah di-approach oleh Pak Konsul di Kanada, beliau menanyakan kenapa ini harus
membuat pusat budaya Aceh, kenapa enggak tarian-tarian di Indonesia. Oke. Jadi saya bilang orang Aceh ini bukan di Indonesia saja Pak Konso, di Malaysia juga ada, Iya. di Kanada itu ada orang Aceh cewek pilot, Oh, orang Aceh tapi bukan dari Aceh tapi dari Malaysia, pilot untuk airlines-nya di Kanada. untuk pelatih pilot. Oh, pelatih pilot. Cewek. Oke. Nah, jadi beliau mengerti. Jadi kalau skopnya ini, kalau bilang membicarakan Aceh ini ada di Brunei, ada kita ini kan, nah, jadi sudah cocok lah diaspora Aceh ini. Jadi ya, begitulah kira-kira. Ini pertanyaan terakhir buat Bang Adron. Tadi kita tahu bahwa ternyata banyak sekali diaspora Aceh yang belajar keluar, lalu pulang ke Aceh dan menetap di Aceh. Nah, kultur dan kehidupan antara di Indonesia, di Aceh, dan di luar negeri tentu berbeda. Banyak hal-hal sebenarnya yang positif atau baik yang diterima oleh para diaspora di luar negeri. Kemudian dia bawa pulang ke Aceh, namun kemudian di kemudian hari ketika dia sudah membaur lagi dengan masyarakat Aceh, dia nggak mampu mempertahankan hal-hal positif yang dia dapat di luar. Misalnya yang berhubungan dengan ketertiban di dalam lingkungan, di lalu lintas, dan lain-lain. Artinya, yang kita lihat banyak sekali yang kurang bisa mempertahankan nilai-nilai baik itu ketika mereka kembali ke kampung halaman. Ini bagaimana pendapat Bang Adron nih, kalau yang begini-begini? Itu pertanyaan menarik. Sebenarnya memang ketika kita berada di budaya baru, Ya, kita akan mengikuti itu. Karena Betul. budaya itu mendiktate bagaimana cara kita hidup. ya, Ya kan? Ya kalau kita berharap orang-orang yang pernah keluar itu untuk melakukan sebuah perubahan, itu adalah harapan yang cukup tinggi oh, dan sulit untuk achieve. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, ketertiban dan kebersihan ini adalah bagian daripada agama kita. seharusnya begitu. Ya. Ya. Jadi tugas para dai-dai kita, tugas para guru-guru kita ini untuk mengingatkan kepada manusia bahwa lingkungan itu punya hak. Itu harus kita jaga. Berbicara tentang alumni kita yang pulang ke sini, kita dari Amerika itu punya grup diaspora alumni. Oh, oke. Kami kontak, banyak di Unsia, banyak di tempat lain. Jadi kita ada hubungan dengan mereka, dan banyak yang mereka pelajari di luar itu, karena sistem kita di Indonesia ini susah untuk mereka implementasi. Iya. Kalau mereka masuk di pemerintahan pun sulit sekali untuk merubah karena menghadap arus yang keras. Makanya kita semua ini harus ikut memikirkan bagaimana caranya kita merubah ini sistem menjadi lebih baik, karena itu aset. Betul. Jadi diaspora di seluruh sago, di seluruh dunia ini, walaupun sudah tidak berwarga negara Indonesia lagi, tapi mereka aset. Benar. Pemikiran-pemikiran mereka itu harus digunakan dan ditampung untuk kebaikan dan kemajuan Aceh. Jadi orang-orang Aceh di Aceh itu harus menyadari bahwa mereka itu punya kekayaannya, itu diaspora ini. Di Amerika itu ada anak kita di Colorado School of Mining, the best top school of mining di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ada di MIT, Iya, ada di Columbia, ada di Harvard, ada di Princeton. Jadi top sekolah di Amerika itu orang Aceh itu ada. Cuman yang sering kalau kita berbicara dengan mereka, mereka itu tidak diayomi. Ya, inilah mungkin himbauan saya kepada pemerintah Aceh untuk merangkul lah mereka, karena ini adalah aset yang Anda perlu gunakan untuk kemajuan Aceh. Berilah mereka ruang untuk bergerak. Iya. Ya, gitu aja dari saya. Berarti mungkin harus elaborasi yang lebih kuat lagi ya untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada ini. Ya. Sekaligus mengingatkan kembali ya bahwa sebenarnya
ada benturan-benturan budaya, ada benturan-benturan tatanan sosial kita yang memang perlu kita bereskan bersama sebetulnya, Bang Betul, Adron ya. betul, betul. Ya. Absolutely. Tanpa kolaborasi itu mungkin nggak tuntas-tuntas ya. Iya. Korupsi dan lain-lain terus terjadi dan belum menemukan titik akhir nih. Bukan saja di Aceh tapi juga di Indonesia. Kalau saya bilang bukalah ruang baru. Ruang baru ya. Ruang baru yang di mana para alumni kami yang pulang ke Aceh Baik, baik. dan para diaspora yang ada di luar negeri bisa menggunakan jalur ini untuk memajukan Aceh. Ya, Jadi sepakat. ada dua jalur Anda, jalur kami gitu. Ya. Ada sedikit pesan buat generasi muda kita, para millennials yang mungkin ingin mengikuti jejak para diaspora, menantang hidup di luar negeri. Mungkin dari Bung Adron silakan. Ya sebenarnya saya suka kerja dengan youth, dengan generasi muda. Oke. Karena generasi muda ini banyak hal-hal yang kita sebenarnya mesti belajar. Ya. Iya. Pendiri Instagram di Amerika itu cuma umur 20 tahun. Iya. Jadi pendiri Google itu 25 tahun. 25 tahun. Benar. Jadi beda pegahan demi cirit. Jadi kita pun mungkin pelajaran bagi kita semua. Anak-anak ini kreatif. Iya, benar. Kita yang jalankan rumah pangan Aceh itu anak-anak muda semua. Iya. Dari 1,5 tahun, dari zero modal, sekarang ini capital. Sekarang ini kita sudah bisa dapat 750 juta. Wah, lumayan. Dikenal RPA ini bukan saja di Indonesia tapi internasional. CEO kita itu nanti bulan depan ini ke Vietnam untuk mempersembahkan rumah pangan Aceh. Jadi generasi muda ini memang kalau diberi kesempatan bisa berjaya. Bisa ya. Nah, jadi formulanya itu generasi muda, generasi diaspora dan lokal itu harus berkolaborasi. Ya. Kata kuncinya diberi ruang dan didorong ya. Iya, didorong. Baik, Bang Adron dan Pak Surya Dharma, luar biasa kita dapat insight di sore hari ini. Sahabat Diaspora Global Aceh, demikian diskusi kita di sore hari ini bersama Bung Adron dan Pak Surya Dharma. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Dan tentunya silakan di-share dan beri dukungan kepada channel Diaspora Global Aceh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.